Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024, tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal yang kedua ayat 7. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan mengampuni dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 2 ini, Injil Markus sudah memasuki babak yang baru. Karena di pasal yang pertama, Markus mau menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu di babak yang kedua ini, yaitu pasal 2 dan 3, kita melihat Yesus mulai ada konflik dengan orang-orang Israel dan ahli-ahli Taurat. Dalam dua pasal ini, ada banyak konflik yang terjadi. Mereka menuduh Yesus, dia datang adalah untuk menghancurkan perjanjian, menghancurkan Taurat, menghancurkan hukum. Mereka mengatakan Yesus melakukan hal-hal menentang hukum Taurat. Tetapi dalam banyak kasus ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia yang berotoritas. Di awal pasal 2 ini, Yesus kembali ke Kapernaum dan begitu banyak orang datang kepadanya. Di pasal yang pertama, Yesus sudah sangat terkenal. Dia mengusir setan. Dia melakukan mujizat. Bahkan di akhir pasal yang pertama, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita tahu dalam perjanjian lama, yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta hanyalah Tuhan. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, kabar tersebut cepat tersebar. Akibatnya banyak orang mau mencari Yesus. Akan tetapi sebagian besar orang-orang yang mencari Yesus bukan dengan motivasi yang bersih atau baik. Mereka bukan mencari Yesus karena mencintai Yesus, mau mendengar Yesus, mau taat kepada Yesus. Akan tetapi, sebagian besar mereka datang adalah untuk motivasi yang tidak baik atau jahat. Artinya, tidak semua orang yang datang kepada Yesus memiliki tujuan yang baik. Beberapa ahli Taurat yang datang, duduk dan mendengar pengajaran, menyaksikan pekerjaan Yesus Kristus, justru menentang dan menolak kekuasaannya. Pikiran mereka yang jahat menentang ajaran sehat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat yang mendahului nats ini, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa sekelompok orang, digotong oleh 4 orang dengan berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ayat 5. Ahli Taurat yang hadir di situ tidak senang. Bagi mereka, Yesus telah menghujat Allah. Ayat 6 dan 7. Pengampunan hanya dapat dilakukan oleh Allah. Hal ini benar. Namun, mereka gagal memahami bahwa itu adalah penegasan dari Yesus bahwa dirinya adalah Allah
dan ia berkuasa mengampuni dosa manusia. Yesus yang mengetahui isi hati para ahli Taurat itu langsung menegur dan mengajarkan kepada mereka kebenaran Yesus berkuasa. Ketika ia berkata, dosa-dosamu sudah diampuni, ayat 5, dan memerintahkan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu, ayat 11. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa dan ia adalah Allah. Saudara-saudara kekasih, dunia ini berada di bawah kuasanya. Dunia merupakan tempat di mana Yesus menyatakan kuasanya. Inkarnasinya ke dalam dunia sama sekali tidak membatasi ataupun membatalkan kuasa ilahinya. Ia menjadi manusia seutuhnya, tetapi berbeda dengan manusia umumnya. Dia tetaplah anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Di dunia ini tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Yesus. Dia telah dikurbankan bagi kita supaya jangan ada yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dia telah menyediakan pengampunan supaya jangan ada yang dihukum, tetapi diselamatkan. Saudara-saudara kekasih, acap kali kita seperti ahli Taurat. Kehadiran Yesus Kristus, pengajaran dan pekerjaannya dipandang sebagai ancaman terhadap popularitas dan kehormatan para ahli Taurat sebagai pemuka agama yang mengklaim diri orang benar dan saleh. Hal ini terjadi adalah karena kesombongan spiritual mereka. Oleh karena itu, ingat, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Sikap ahli Taurat tidak menjadi teladan dalam kehidupan orang beriman, karena mereka sombong dan tinggi hati. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan masih berkenan memberikan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.